Sedekah dengan harta namanya infak. Jangan sampai kemudian kita berinfak ke sana kemari, tetapi kemudian urusan keluarga kita terbengkelai. Harta suami itu adalah harta istri, tapi harta istri bukan harta suaminya. Support kita agar channel kita lebih berkembang dengan cara mengklik like, subscribe, dan share agar kita bisa berbagi dengan teman kita yang lain. Sobat muda, dalam Islam, infak, sedekah ini adalah sebuah amal yang mulia, amal yang istimewa dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi ada kaidah-kaidah, ada aturan-aturan yang harus kita lakukan, indahkan saat kita akan melakukan infak dan sedekah. Apa saja? Mari kita saksikan beberapa seri materi kaidah berinfak berikut ini. Moga-moga bermanfaat. Sobat muda, pertama kita perlu bedakan dulu karena ada beberapa nama yang mungkin beririsan. Ada zakat, infak, sedekah. Zakat ini adalah perkara yang diwajibkan setahun sekali dan memang ada aturan tentang nisab, ya. Kemudian yang kedua ada infak dan sedekah, ya. Kita tahu sedekah kullu ma'rufin sedekah. Ya, sedekah ini bisa dengan materi, bisa dengan non materi, ya. Senyum itu sedekah, menyingkirkan duri di jalan sedekah. Nah, sedekah dengan harta namanya infak, ya, dan ini hukumnya sunnah, sedangkan zakat hukumnya wajib. Dan ketika kita akan berinfak, ada beberapa aturan-aturan penting yang harus kita perhatikan. Aturan yang pertama, kaidah yang pertama adalah skala prioritas, yakni kepada keluarga. Kita berinfak, sedekah yang pertama kita prioritaskan kepada keluarga. Kenapa bisa demikian? Karena mereka adalah tanggung jawab kita. Istri, anak, orang tua itu adalah tanggung jawab kita. Setelah itu melebar kepada keluarga besar. Mungkin ada paman, mungkin ada pakde dan lain-lain, ada mbah, itu adalah juga bagian tanggung jawab kita, ya. Ada keluarga besar, ada keluarga inti, ada keluarga besar. Kita prioritaskan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah tanggung jawab kita. Kita punya kewajiban untuk menafkahi, kita punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan. Jadi jangan sampai kemudian kita berinfak ke sana kemari, menyumbang ke sana kemari, misalnya ke satu yayasan, satu ormas, satu lembaga, tempat-tempat di mana mereka memberikan khidmah pelayanan kepada umat. Tetapi kemudian urusan keluarga kita terbengkelai. Ini juga tidak bijaksana dan bahkan dalam beberapa hal bisa menimbulkan fitnah, ya. Kita menyumbang ke sana kemari tetapi keluarga kita kondisinya terbengkelai. Sekali lagi kita harus memprioritaskan mereka-mereka yang menjadi tanggung jawab kita, berada dalam lingkup tanggung jawab kita. Sobat muda, berinfak kepada keluarga ini juga memang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi membawa 1 dinar. Ya Rasulullah, saya punya 1 dinar untuk saya infakkan. Kepada siapa saya infakkan? Kemudian Rasulullah memberikan arahan untuk istrimu, untuk anakmu, untuk orang tuamu. Ya, jadi mereka-mereka yang berada dalam lingkup keluarga besar ini sekali lagi harus kita prioritaskan. Infak kepada keluarga ini pahalanya lebih besar daripada infak kepada orang lain. Kenapa bisa demikian? Karena infak kepada keluarga ini kita akan mendapatkan 2 pahala sekaligus. Pahala yang pertama adalah kita mendapatkan pahala berinfak, ya. Pahala yang kedua, pahala menyambung kekerabatan. Yang ini tidak kita dapatkan ketika kita menyumbang atau kita berinfak kepada mereka-mereka yang tidak kita kenal. Dan memang secara umum biasanya orang akan lebih mudah membantu orang lain ketika masih ada hubungan kekerabatan. Ada orang datang mengadukan urusan beban hidupnya, mungkin urusan sekolah, mungkin urusan rumah sakit, kesehatan, mungkin urusan hutang piutang. Ketika dia punya hubungan kekerabatan, maka maka biasanya kita lebih mudah untuk terjun membantu urusan, ya, entah berapa persen, ya, dari harta yang kita punyai kita berikan untuk menyumbang, meringankan beban mereka. Sebaliknya juga bagi kita ketika kita sedang dirundung masalah, dirundung musibah, dirundung kesulitan, maka kita akan berpikir tentang keluarga kita. Keluarga kita siapa di antara mereka yang kita rasa punya sumber daya, ya, punya rezeki berlebih, punya kelapangan, sehingga dengan itu bisa kita mintai bantuan untuk meringankan beban hidup kita. Jadi ini adalah infak kepada keluarga, ada pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena kita satu mendapatkan pahala berinfak, yang kedua kita mendapatkan pahala menyambung kekerabatan, ya. Anak, istri, kemudian orang tua adalah bagian keluarga inti yang memang harus kita penuhi, kita cukupi kebutuhannya, ya. Nah, sekarang misalnya kita sebagai seorang istri, ya, kita sebagai seorang istri kebetulan punya suami yang agak pelit, ya. Suami kita gajinya itu jutaan, ya, karena mungkin bekerja
di tempat-tempat yang memang kompensasinya besar. Dan tetapi ternyata suami kita memberikan nafkah yang sangat sedikit kepada kita. Ya, maka ketika menghadapi situasi seperti ini, bagaimana yang dilakukan oleh seorang istri? Dalam hal ini, ya, satu harus dipahami bahwa harta suami itu adalah harta istri. Jadi ketika seorang suami punya penghasilan, ya, berapa juta katakanlah, di situ sebenarnya juga ada hak dari istri. Ya. Jadi kalau istri punya keperluan, punya yang mengharuskan dengan itu mengambil harta suaminya, maka itu tidak dianggap mencuri. Ya, karena istri mengambil haknya. Ya, harta suami adalah harta istri, tapi harta istri bukan harta suaminya. Ya, jadi kalau seorang suami mau mengambil harta istri harus izin dulu, ya, karena itu bukan hartanya. Tetapi yang kedua, meskipun demikian, itu tidak membuat seorang istri boleh semena-mena mengambil harta suaminya. Tidak boleh demikian juga. Jadi misalnya mentang-mentang itu saya punya hak, terus kemudian saya mengambil sebanyak-banyaknya untuk urusan-urusan yang mungkin tidak terlalu penting, ini juga tidak bijaksana. Jadi yang diambil seorang istri dari suaminya, katakanlah misalnya tanpa pengetahuan suaminya, adalah sebanyak dia bisa mencukupi kebutuhannya saja. Ya, sedangkan untuk urusan-urusan yang lain yang tidak terlalu penting, kebutuhan-kebutuhan sekunder, tersier, tetap harus bilang ke suaminya. Ya, disampaikan apa adanya, saya ada urusan ini, saya ada kebutuhan ini, ya, kemudian disampaikan kepada suaminya. Jadi yang diperbolehkan mengambil hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhannya saja. Nah, sobat muda, urusan kita memenuhi kebutuhan keluarga ini menjadi salah satu ukuran tentang kebaikan kita. Ya, kalau kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga, kita bisa berbuat baik kepada keluarga, ini menjadi salah satu ukuran bahwa kita adalah orang baik. Karena Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah paling baik kepada keluargaku. Jadi berbuat baik kepada keluarga ini banyak, ya, termasuk diantaranya kita meringankan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Ya, kadang-kadang kita perlu nyuci sendiri, kadang-kadang kita perlu nyapu sendiri, kita perlu membantu anak-anak mengerjakan pekerjaan sekolah misalnya, ya, dan lain-lain, ya. Termasuk diantaranya adalah kita mencukupi kebutuhannya. Jadi berbuat baik kepada keluarganya ini bisa menjadi salah satu ukuran kita kebaikan diri kita, menjadi standar ukuran kebaikan diri kita. Meskipun demikian, jangan kemudian kita menyalahartikan dalil ini, ya. Gara-gara kita ingin berbuat baik, terus kemudian kita seolah-olah menutup pintu kebaikan bagi orang lain. Kita punya harta, terus kemudian ada orang lain yang membutuhkan bantuan, ya, terus kemudian kita tolak, ya, alasannya apa? Karena saya harus mencukupi kebutuhan keluarga saya, ya. Jadi jangan sampai kemudian hal ini membuat kita menutup pintu kebaikan bagi orang lain. Yang harus dicamkan dalam diri kita, mencukupi urusan keluarga adalah dalam urusan-urusan kebutuhan pokok. Ya, kalau kebutuhan pokok sudah terpenuhi, kebutuhan primer sudah terpenuhi, kemudian kita masih ada kelebihan, maka tidak ada masalah kita berikan kebaikan-kebaikan itu kepada tetangga kita, kepada orang lain yang mungkin tidak ada hubungan kekerabatan, kepada lembaga-lembaga sosial, tidak ada masalah. Jadi yang penting urusan keluarga kita sudah terpenuhi. Ini kaidah yang pertama, ketika kita akan bersedekah, berinfak, prioritaskan kepada keluarganya. Ada kebutuhan-kebutuhan apa, ada hal-hal apa yang harus dipenuhi dari mereka. Ini yang harus kita prioritaskan. Demikian, semoga bermanfaat. Salam.